Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Anggitanda Dewi dengan NIM 20111011003 dari kelas A semester 3 akan menyampaikan review materi tentang Person Center Carl Rogers. Jadi topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengertian person center, lalu yang kedua ada konsep dasar person center, yang ketiga ada tujuan person center, lalu yang keempat ada situasi hubungan person center, yang kelima ada proses counseling person center, dan yang terakhir adalah teknik counseling person center. Dan yang pertama kita akan belajar tentang pengertian person center. Jadi counseling person center yang kita pelajari ini itu dikembangkan oleh Carl Rogers yang merupakan seorang psikologi humanistik. Jadi Carl Rogers ini seorang yang menekankan kalau psikologi humanistik adalah pendekatan fenomenologis. Counseling person center mula-mula dikembangkan Carl Rogers pada tahun 1940-an sebagai reaksi terhadap counseling psikoanalitik. Lalu juga counseling person center ini pertama dikenal dengan nama model non-direktif. Lalu kemudian diubah menjadi client center, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang adalah person center. Hal ini didasarkan pada pandangan subjektif terhadap pengalaman manusia, menekankan sumber daya konseling untuk menjadi sadar diri akan atau mencapai kesadaran dirinya atau self-awareness, dan juga untuk mampu menemukan pemecahan hambatan bagi pertumbuhan pribadi. Model ini juga meletakkan konseling sebagai pusatnya dan bukanlah seorang konselor saat melakukan konseling. Lalu juga counseling person center ini juga mematahkan teori tentang psikoanalisa yang lebih mengutamakan jadi counseling person center ini juga mematahkan teori counseling psikoanalisa di mana counseling person center ini lebih mengutamakan tentang hubungan antara konselor dengan konseli daripada teknik konseling yang digunakan. Lalu next. Lalu konsep dalam person center. Jadi konsep dalam person center ini dibagi menjadi 3, yaitu ada organism, lalu juga ada medan fenomenal, dan terakhir ada self. Jadi organisme ini itu adalah sebuah totalitas individu yang bereaksi sebagai keseluruhan sejarah subjektif terhadap medan fenomenal untuk memenuhi kebutuhan dan mengaktualisasikan, mempertahankan dan mengembangkan diri. Jadi organisme ini melambangkan pengalaman sebagai kesadaran atau mungkin menolak ataupun mengaburkan perlambangan itu. Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut secara tidak disadari merupakan dasar atau suatu pokok permasalahan yang dialami oleh konseli. Lalu berikutnya adalah medan fenomenal. Jadi medan fenomenal ini merupakan seluruh pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik yang didasari maupun yang tidak didasari. Medan fenomenal ini dikenal juga dengan frame of reference. Frame of reference ini maksud adalah individu yang hanya dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi permasalahan tersebut atau sumber masalah dari permasalahan konseli itu hanya diketahui oleh konseli itu sendiri. Jadi medan fenomenal ini tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui pemahaman secara empatik, meski tidak pernah dapat diketahui secara sempurna. Pada medan fenomenal ini juga kita disuruh untuk mengetahui bagaimana tingkah laku individu yang tergantung pada medan fenomenal ini. Lalu yang terakhir adalah self.
Self ini berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungannya. Self juga mengintrojeksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dengan cara yang tidak wajar. Self juga mengajar tentang konsistensi, yaitu keutuhan atau kesatuan dan keselarasan. Organisme bertingkah laku dalam cara yang selaras dengan self. Pengalaman-pengalaman yang tidak selaras dengan struktur, self dapat diamati sebagai ancaman. Self dapat berubah karena kematangan dan belajar. Lalu kita ke berikutnya. Lalu di sini juga ada tujuan self person. Jadi secara tujuan utamanya, konseling self person ini bertujuan untuk menyediakan iklim yang aman, bebas ancaman, dan juga dapat dipercayai bagi pertumbuhan pribadi konseli. Lalu secara lebih khusus, tujuan self person ini melalui pengaturan situasi dan hubungan konseling yang sedemikian. Jadi dalam tujuan khususnya, self person ini bertujuan supaya konseli yang pertama mampu melakukan self exploration atas potensi-potensi pribadi. Jadi di sini konseli diharapkan setelah mengikuti konseling self person ini dapat menggali lagi bakat atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Lalu kedua adalah menjadi sadar akan hambatan atau akan bloknya. Jadi dia itu sadar konseling ini menjadi sadar apa sih hambatan yang menyebabkan dirinya ini tidak bisa berkembang atau maju. Lalu yang ketiga adalah cenderung untuk bergerak ke arah yang lebih terbuka. Jadi di sini konseling diajak untuk terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan tidak terlalu tertekan jika dia bisa menyampaikan masalahnya. Lalu yang berikutnya, kepercayaan diri konseling menjadi lebih besar dengan diharapkan setelah mengikuti konseling self person ini, konseling dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih besar daripada sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah lebih siap untuk meningkatkan diri sebagai lawan dari menjadi mandek. Jadi konseling diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri atau lebih menyiapkan dirinya untuk meningkatkan dirinya atau menjadi lebih maju dan tidak ada halangan lagi dalam dirinya sendiri. Lalu juga yang terakhir adalah lebih hidup dari standar internal untuk apa yang ia perlu menjadi sebagai lawan dari mengambil ukuran eksternal yang membuatnya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi setelah mengikuti self person ini, konseling diharapkan menjadi dirinya sendiri dan menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya atau pengaruh eksternal atau pengaruh luar dari dirinya. Lalu yang berikutnya, ada situasi hubungan self person. Jadi untuk mencapai tujuan ini, Rogers menekankan pentingnya sikap dan karakteristik pribadi konselor dan mutu dari hubungan konseli dan konselor sebagai faktor penentu utama hasil konseling. Kualitas konselor yang menentukan hubungan menyembuhkan atau menentukan pribadi konseli itu ada keaslian atau geniuses, lalu ada kehangatan atau warmth, lalu yang berikutnya ada empati yang akurat atau accurate empathy, lalu yang berikutnya ada penerimaan dan penghormatan tanpa syarat terhadap konseli atau unconditional acceptance of unrespect. Lalu berikutnya ada memberikan kebebasan atau permissiveness. Lalu yang terakhir adalah kepedulian atau caring. Konselor hendaknya mengkomunikasikan sikap itu semua kepada konseli. Dan juga dengan melalui hubungan ini, konseli diharapkan dapat menerjemahkan belajarnya di dalam situasi konseling di kehubungan di luar dengan orang lain. Lalu berikutnya, yang terakhir adalah proses konseling self person. Jadi di model ini kita lebih meminimalkan teknik-teknik direktif, penafsiran, tanya jawab, penyelidikan,
diagnosis, dan pengumpulan sejarah. Proses dari self person ini lebih memaksimalkan mendengarkan aktif, pemantulan perasaan dan klarifikasi. Keterlibatan penuh dari konselor sebagai pribadi dalam hubungan konseling lebih ditekankan. Jadi, dan juga proses konseling kurang struktur secara jelas, namun pada umumnya konseling melalui penetapan sebagai berikut. Jadi proses konseling pada person center ini dibagi menjadi 7, yaitu ada yang pertama, konseling mengomunikasikan dunia eksternal dan bukan dirinya. Jadi di sini konseling lebih berkomunikasi tentang dunianya, dunia luarnya, atau hal-hal yang ada di luar dirinya. Lalu yang berikutnya adalah konseling menggambarkan perasaan tetapi tidak mengenali atau memiliki mereka secara pribadi. Jadi konseling ini menggambarkan perasaan yang ingin dia miliki yang tidak ada dalam dirinya. Lalu yang berikutnya, konseling bicara tentang diri sebagai objek dalam hal pengalaman masa lalu. Jadi di konseling ini menggambarkan menganggap dirinya sebagai sebuah benda dari hal-hal yang dialaminya di masa lalu. Yang berikutnya ada juga konseling mengalami perasaan di masa kini, namun menggambarkannya dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Jadi sini konseling mulai menggambarkan hal-hal yang ada di masa lalunya ke masa kini. Dan di sini juga konseling mulai menggambarkan dengan ada perasaan ketidakpercayaan diri dan juga ketakutan pada dirinya sendiri. Lalu juga yang berikutnya adalah konseling mengalami dan mengungkapkan perasaan secara bebas di masa sekarang atau perasaan yang meluap-luap. Jadi di sini konseling boleh mengungkapkan perasaannya secara bebas, boleh mengungkapkan semua hal unek-uneknya secara bebas di masa kini, dan juga pula secara perasaan yang sangatlah dilebih-lebihkan, bisa dibilang gitu, bukan dilebihkan, lebih ke dia boleh mengungkapkan semua perasaan yang dia tahan selama ini tentang permasalahan di masa kininya. Lalu yang berikutnya adalah konseling menerima perasaan sendiri dalam kedekatan dan kekayaan apa yang dialami pandang sebagai miliknya. Jadi konseling ini harus bisa menerima perasaan dirinya sendiri, mendekati dirinya sendiri, dan juga mulai memandang apapun yang terjadi di masa sekarang ini, apapun yang dia miliki sekarang ini, dan apapun perasaan yang ada dalam dirinya sekarang ini adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain atau bukan menjadi permasalahan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Lalu yang terakhir adalah konseling percaya pengalaman baru dan hubungan dengan orang lain secara terbuka dan bebas. Jadi di sini konseling mulai dibukakan atau dijernihkan tentang pengalaman baru, dan dia itu harus mulai memiliki hubungan dengan orang lain dan bukan dengan dirinya sendiri, secara dengan terbuka dan juga bebas. Lalu berikutnya kita akan menuju ke teknik teknik person center. Jadi penekanan pada kualitas hubungan konselor bagi keberhasilan konseling menjadikan model ini teknik-teknik terbatas. Teknik hanyalah sekunder dibanding dengan sikap konselor. Teknik-teknik yang dikembangkan lebih ke arah upaya membantu pemahaman diri bagi konseling. Sesungguhnya begitu pemahaman itu adalah pemahaman yang menyembuhkan atau healing relationship. Lalu teknik-teknik yang ada pada self person itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah accept environment, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan ruangan untuk didengar. Lalu yang kedua adalah listening. Listening lebih mendengarkan aktif tanpa menilai atau menjudge si konseli. Lalu yang ketiga ada accepting. Acceptingnya lebih menerima dan juga menerima apapun yang konselor ungkapkan tanpa tersinggung. Jadi konselor di sini bertugas untuk menerima apapun keluhan dan apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli tanpa adanya rasa ketersinggungan dari permasalahan yang disampaikan oleh konseli. Lalu yang berikutnya ada respecting, yaitu menghargai perasaan konseli tanpa syarat. Jadi di sini konselor bertugas untuk menghargai semua perasaan konseli, di mana mungkin dia mengeluh atau dia merasa sedih, merasa marah, tanpa ada syarat tertentu. Lalu yang berikutnya ada understanding, yaitu pemahaman yang empatik. Jadi pemahaman yang
memiliki empati yang sangat kuat. Lalu ada honesty, kejujuran dalam mengungkapkan penghargaan. Jadi sini konselor jujur dalam mengungkapkan penghargaan tentang apa yang sudah dilakukan oleh konseling. Lalu berikutnya adalah confidentiality, yaitu pemberian jaminan akan kerahasiaan konseling. Jadi sini konselor menjamin atau menjanjikan kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh konselor. Jadi supaya konselor merasa aman dan juga merasa tenang menyampaikan permasalahan atau unek-unek yang ada dalam dirinya. Lalu yang terakhir ada responding atau restatement, clarification, dan juga reflection of feeling sebagai teknik intervensi reflektif. Jadi pada model-model atau teknik self-person center ini menghindari aplikasi teknik dengan arahan tinggi, seperti rejection atau blocking dan advice. Model ini juga menghindari aplikasi teknik yang meletakkan posisi konselor sebagai orang sok pintar atau sebagai pemimpinnya, seperti confrontation dan juga interpretation. Baik, sekian review tentang person center courageous. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi Santi Om.